Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan praktikum SPT dengan kali ini materinya tentang jaringan meristem dan jaringan permanen. Kita akan amati dan kita lihat preparat-preparatan apa saja yang kita bisa amati. Yang pertama ini adalah preparat segar dari potongan melintang dari batang seledri. Kita lihat sel-sel atau jaringan apa saja yang terlihat. Yang pertama ini adalah jaringan kolenkim. Ini termasuk dari jaringan permanen. Dia bisa dilihat bentuk-bentukannya seperti ini, jaringan kolenkim. Yang ini tepi dari di pinggiran dengan sel ini ya jaringan meristem. Nah ini ada jaringan parenkim ya, ini biasanya isinya cadangan makanan ya, inilah jaringan parenkim. Jaringan parenkim ya, ini jaringan kolenkim. Bisa diperhatikan bentuknya berbeda dengan jaringan parenkim, di mana parenkim itu bentuknya padat menyatu, menempel, dia agak kompak, sedangkan ini jaringan kolenkim. Nah, agak ke tengah sini memang tidak begitu jelas. Ini adalah jaringan pembuluhnya. Ada jaringan floem dan jaringan silem. Ini jaringan pembuluh pada seledri yang bisa terlihat dengan jelas. Ini tadi sama seperti tadi. Ini adalah jaringan kolenkim. Ini di sini di pelindung ada jaringan epidermis, yang ini adalah jaringan parenkim. Nah, di sini dia ada jaringan kolenkim kembali. Nah, di antara jaringan kolenkim di bawah sini ini adalah ada jaringan floem. Jadi ini jaringan kolenkim, dia mirip kan dengan ini kolenkim. Nah, di bawah ini ada jaringan floem, dan sedangkan yang besar-besar ini adalah jaringan silem. Nah, ini ada jaringan parenkim lagi. Demikian untuk preparat awetan batang seledri. Maaf, bukan preparat awetan tapi preparat segar batang seledri. Preparat selanjutnya itu preparat awetan dari Allium cepa longitudinal dari akar bawang. Kita akan melihat meristem. Jadi meristem itu ada 3, ada meristem apikal, lateral, dan interkalar. Untuk di Allium cepa kita akan melihat meristem apikal ya, biasanya ada di ujung. Ini untuk pembesaran 4 kali, bisa dilihat tidak begitu kurang jelas. Untuk root capnya udah tidak begitu kelihatan. Jadi biasanya posisi meristem itu ada di ujung dekat-dekat dengan root cap, di mana dia adalah daerah untuk di sini adalah daerah meristem atau daerah pembelahan, kemudian ada daerah kembanjangan, dan yang terakhir adalah daerah pematangan. Bisa lihat di modul. Nanti kita perbesar dengan pembesaran ke atas. Kita lihat bentuk jaringannya. Ini bisa terlihat. Ini adalah jaringan meristem, dimana dia hampir di dekat ujung. Dia proses untuk pembelahan. Nanti dia di sel kesininya dia akan lebih memiliki pemanjang, berbeda bentuk selnya, memanjang. Kemudian kalau dia ke arah depan, nah ini adalah pemanjangan, pematangan. Nah ini untuk preparat awetan pada Allium cepa. Nah, ini dia. Selanjutnya preparat awetan pada batang Helianthus anus atau batang bunga matahari. Ini untuk mengamati meristem lateral atau dengan kita lihat cambiumnya. Ini untuk perbesaran 4x10, mungkin tidak begitu jelas tapi kita bisa melihat amati ada epidermis, ada hypodermis, di sini ada kolenkim, ada serat floem, ada cambium, ada silem, dan ini adalah sel-sel atau jaringan parenkim. Nanti kita amati lebih besar lagi. Jadi ini mulai dari epidermis yang bagian luar, di bawah epidermis ada hipodermis, ini lapisan yang mirip dengan epidermis tapi posisi di bawah. Dan ini ada kolenkim, mirip yang tadi di seledri.
Ini fiber, serat phloem atau fiber. Kemudian ada phloem, dan nanti ada xilem, ada cambium. Nah ini yang warna bulat ini adalah phloem. Jadi ini posisi banyak tengah yang tadi sama persis, dia mirip dengan yang padat-padat itu namanya parenchyma. Kita amati selanjutnya. Kita amati kebesaran 10x10. Kemudian lihat lebih besar dari yang tadi. Kita amati apa yang kita bisa amati di sini sangat terlihat. Bentuk sel-selnya terlihat ya. Nah ini dia jaringan epidermis. Di bawahnya ini ada beberapa lapis, itu ada jaringan hipodermis yang agak sudah rusak. Nah yang ini yang bentuk bulat-bulat seperti ini adalah jaringan Collenchyma. Nah ini yang agak besar mirip ini. Sini pengaturan sampai di tengah ini adalah jaringan parenchyma. Nah yang di tengah nih dia agak warna merah, agak rapat, dia adalah serat phloem. Nah serat phloem. Nah dan ada phloemnya ini. Nah ini diantara phloem sama si xilem, ini adalah xilem nih, ini adalah xilem, ini xilem, ini xilem. Itu ada cambium, dia biasanya selnya lebih padat. Kita lihat. Nah di sini saya lihat ini posisinya adalah phloem, ini adalah xilem, ini xilem yang agak besar-besar. Dan di antara xilem yang ini adalah phloem, di antara xilem ini ada bentuknya selnya lebih padat, lebih seperti susunan batu bata atau batako. Ini adalah cambiumnya. Di perbesaran 20x10 bisa kita lihat ini lebih jelas lagi. Ini adalah cambium, ini ada Collenchyma, ini ada parenchyma, ini adalah serat phloem, di bawah serat phloem ini ada phloem. Nah ini dia adalah cambium, dia bentuknya lebih berbeda kan. Nah ini yang besar-besar adalah xilem. Nah ini juga parenchyma, ini ada parenchyma. Seperti itu untuk preparat. Nah ini dia yang disebut dengan meristem lateral. Dan biasanya karena ini untuk preparat awetan ya mungkin sudah rusak, dia biasanya membentuk ke sini, nanti disambung terus ke bagian xilem dan phloem. Selanjutnya pengamatan sel scleroid. Sel scleroid biasa kita ditemukan di preparat segar daging buah pada apel atau pir atau pada batok kelapa. Jadi bisa kita kerok sel scleroid ya dari jaringan permanen dari sel sclerenchyma yang menjadi sel batu, dia agak lebih kuat. Ini penampakan untuk perbesaran 4x10 ini yang berwarna merah. Bagaimana kalau kita perbesar sampai ke perbesaran selanjutnya? Ini perbesaran selanjutnya itu perbesaran 10x10, masih belum terlihat jelas. Ini adalah sel scleroid atau sel batu. Nah inilah penampakan pada perbesaran 20x10 sel scleroid, di mana ini ada sel batu masing satu, sel batu di mana tengah-tengah ini ada namanya lumen. Tidak begitu terlihat, tapi karena sudah menggunakan preparat awetan ya, dia menggunakan preparat awetan dari buah pir atau buah virus. Inilah sel-sel scleroid 1, 2 sel-sel batu ini. Nah, dia makanya lebih pada posisi tengah pada buah virus atau buah apel itu agak lebih keras karena dia mengandung sclerenchyma atau sel scleroid itu sel batu.